Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang perhitungan biaya overhead, khususnya yang meliputi planet, aktual, dan applied overhead. Topik ini penting karena dalam proses produksi, biaya yang muncul bukan hanya bahan baku dan tenaga kerja langsung, tetapi juga biaya tidak langsung yang tetap harus diperhitungkan agar harga pokok produksi bisa dihitung secara akurat. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana perusahaan merencanakan biaya overhead, mencatat biaya yang benar-benar terjadi, serta membebankan biaya tersebut ke produk. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zafinanta Nazila dengan NPM terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NPM akhir 008. Perkenalkan, saya Jovita Aulia Faustin dengan NPM akhir 010. Halo, perkenalkan saya Tasya Azahra dengan NPM akhir 031. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal Arayan dengan NPM akhir 32. Perkenalkan, nama saya Purun Infi Rahmatila dengan NPM akhir 036. Nama saya Nafisa Anggraini, NPM 2501 30 10 215. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang biaya overhead pabrik. Secara sederhana, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang muncul selama proses produksi, tetapi bukan termasuk biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung. Artinya, biaya ini tetap diperlukan agar proses produksi bisa berjalan, tetapi tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan satu produk tertentu. Misalnya, ketika sebuah pabrik memproduksi barang, tentu bukan hanya bahan baku dan pekerja langsung saja yang dibutuhkan. Pabrik juga membutuhkan berbagai biaya lain yang mendukung kegiatan produksi itu. Contohnya seperti biaya bahan penolong, yaitu bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi jumlahnya relatif kecil dan tidak menjadi bagian utama dari produk. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang membantu proses produksi tetapi tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk tersebut, seperti pengawas pabrik atau teknisi. Selain itu, terdapat juga biaya penyusutan mesin, karena mesin yang digunakan dalam produksi nilainya akan berkurang seiring waktu pemakaian. Lalu ada biaya listrik dan air pabrik yang digunakan untuk menjalankan mesin serta menunjang kegiatan operasional. Terakhir, ada biaya pemeliharaan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk merawat mesin atau fasilitas pabrik agar tetap dapat digunakan dengan baik. Jadi, walaupun biaya overhead pabrik ini tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu, biaya tersebut tetap sangat penting karena berperan dalam menunjang kelancaran seluruh proses produksi di dalam pabrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan perlakuan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung dan spesifik ke suatu produk karena dapat ditelusuri dengan jelas. Biaya ini biasanya berubah sesuai dengan volume produksi. Sebaliknya, biaya tidak langsung atau biaya overhead seperti biaya sewa, biaya listrik, dan juga biaya lainnya tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu. Oleh karena itu, biaya ini perlu dialokasikan menggunakan metode tertentu agar dapat dibebankan secara adil ke setiap produk. Selain itu, biaya langsung umumnya bersifat variabel mengikuti tingkat produksi, sedangkan biaya tidak langsung seringkali bersifat tetap dalam jangka pendek. Dalam praktiknya, biaya overhead tidak menunggu sampai seluruh biaya aktual diketahui. Perusahaan menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya agar dapat menghitung harga pokok produksi secara tepat waktu. Oleh karena itu, dikenal 3 konsep penting dalam pembebanan biaya overhead. Yang pertama ada plain overhead, lalu yang kedua ada actual overhead, dan yang terakhir ada applied overhead. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 konsep prosedur penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama ada plain overhead. Plain overhead berarti biaya overhead yang direncanakan untuk satu periode tertentu. Dalam estimasi ini juga menentukan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada actual overhead. Actual overhead ini berarti biaya overhead yang benar-benar terjadi dalam periode yang sedang berjalan. Dalam periode ini atau dalam biaya ini juga meliputi pengeluaran biaya yang nyata. Contohnya seperti pembayaran listrik pabrik, gaji mandor, biaya perawatan mesin, dan penyusutan aset tetap. Selanjutnya yang terakhir ada applied overhead. Applied overhead ini estimasi biaya pekerjaan yang berdasarkan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya, bukan biaya aktual yang sedang terjadi. Dalam biaya ini juga digunakan untuk menghitung HPP lebih cepat, terutama dengan biaya aktual yang belum diketahui sebelumnya.
Selanjutnya yaitu plan overhead. Plan overhead ini mempunyai rumus yaitu total anggaran biaya overhead dibagi dengan total aktivitas. Ada contoh soal, diketahui total biaya overhead itu 150 juta dan total jam mesin itu 50.000 jam. Dimasukkan di rumus yaitu 150 juta dibagi dengan 50.000 jam, yaitu diketahui 3.000 per jam mesin. Nah, selanjutnya ada actual overhead. Jadi actual overhead ini punya 3 rumus. Yang pertama, kita menentukan total actual overhead. Mana actual overhead ini dihitung dengan cara biaya bahan tidak langsung ditambah tenaga kerja tidak langsung dan ditambah biaya overhead lainnya. Nah, habis itu mencari tarif actual overhead. Dimana untuk mencari tarif actual overhead ini memiliki rumus total actual overhead dibagi total jam mesin. Nah, yang ketiga itu ada presentasi overhead, dimana untuk menghitung presentasi overhead ini mempunyai rumus total actual overhead dibagi total pendapatan. Setelah itu dikali 100%. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan atau contoh soal dari actual overhead, di mana di contoh soal ini diketahui ada sewa pabrik sebesar 10 juta, gaji supervisor 4,5 juta, listrik dan air pabrik sebesar 2 juta, penyusutan mesin sebesar 2,5 juta, bahan penolong sebesar 1 juta, jam mesin 1000 jam, dan yang terakhir ada total pendapatan 95 juta. Nah, yang pertama kita hitung dulu dari total actual overhead, di mana sesuai dengan rumus tadi kita tambah dari sewa pabrik sampai bahan penolong, di mana 10 juta ditambah 4,5 juta ditambah 2 juta ditambah 2,5 juta dan yang terakhir ditambah 1 juta, yaitu menghasilkan 20 juta. Jadi kita dapat total actual overheadnya sebesar 20 juta. Lalu yang kedua kita hitung tarif actual overhead, di mana total actual overhead ini mempunyai rumus total actual overhead dibagi sama total jam mesin. Nah, total actual overhead sudah kita hitung dan mendapatkan 20 juta dan dibagi 1000 jam. 1000 jam ini dari jam mesin, yaitu dari soal 1000, jadi 20 juta dibagi 1000 jam yang menghasilkan 20.000 per jam mesin. Nah, lalu yang ketiga kita hitung presentasi overhead, di mana presentasi overhead memiliki rumus total actual overhead dibagi total pendapatan dan dikali 100%. Karena total actual overhead sudah kita ketahui, lalu kita bagi sama total pendapatan yang ada di soal, yaitu sebesar 95 juta. Jadi 20 juta dibagi 95 juta lalu dikali 100% menghasilkan 21%. Jadi kita menemukan presentasi overheadnya sebesar 21%. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perhitungan dari applet overhead, di mana applet overhead ini memiliki rumus yaitu tarif overhead yang telah ditentukan dikali dasar alokasi. Ya, di sini langsung ada contoh soalnya, di mana di contoh soal diketahui tarif overheadnya ini sebesar 10.000 per jam mesin dan diketahui juga jumlah jam mesin aktual ini sebesar 2.000 jam. Jadi kita langsung masukin aja total overhead yang sebesar 10.000 dikali jumlah jam mesin aktual yaitu 2.000. Jadi 10.000 dikali 2.000 menghasilkan 20 juta dan ini menambah akun barang dalam proses. Perbedaan antara actual overhead dan applied overhead. Actual overhead adalah biaya overhead pabrik yang benar-benar terjadi selama periode berjalan, sedangkan applied overhead adalah biaya overhead yang dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang sudah ditentukan di awal periode. Karena tarifnya dibuat dari estimasi, sering muncul selisih antara keduanya. Jika actual overhead lebih besar daripada applied overhead, maka terjadi underapplied overhead atau overhead kurang dibebankan. Sedangkan jika actual overhead lebih kecil daripada applied overhead, maka terjadi overplayed overhead atau overhead lebih dibebankan. Nah, selisih ini biasanya disesuaikan di akhir periode dan ditutup ke akun harga pokok penjualan agar laporan keuangan tetap mencerminkan biaya yang sebenarnya. Yaitu dasar penentuan tarif absorpsi atas biaya overhead pabrik atau BOP. Tarif absorpsi atas biaya overhead pabrik atau BOP adalah tarif yang digunakan untuk membebankan biaya overhead ke dalam produk pada metode full costing atau absorption costing. Dalam metode ini, seluruh biaya produksi, baik bahan baku, tenaga kerja langsung, maupun overhead pabrik, harus dimasukkan ke harga pokok produk. Penentuan tarif ini biasanya dilakukan di awal periode dengan menggunakan estimasi total biaya overhead dan estimasi total dasar pembebanan. Secara umum, rumusnya adalah estimasi total BOP dibagi dengan estimasi total dasar pembebanan. Pemilihan dasar pembebanan menjadi sangat penting, karena harus mencerminkan hubungan sebab akibat antara aktivitas produksi dan biaya overhead. Jika dasar yang dipilih tepat, maka biaya produk akan lebih akurat, risiko overcosting atau undercosting dapat dihindari, laporan keuangan menjadi lebih andal, dan manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Selanjutnya, yaitu terdapat beberapa dasar pembebanan yang umum digunakan. Pertama,
ada jam tenaga kerja langsung. Dasar ini cocok untuk perusahaan yang padat karya, di mana proses produksi sangat bergantung pada tenaga kerja manual dan biaya overhead meningkat seiring bertambahnya jam kerja. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dasar ini menggunakan persentase dari biaya tenaga kerja langsung dan sesuai digunakan apabila terdapat hubungan yang erat antara besarnya upah dan biaya overhead. Ketiga, jam mesin. Dasar ini lebih relevan untuk perusahaan baik modal atau yang tingkat otomatisasinya tinggi, karena sebagian besar overhead berasal dari penggunaan mesin. Dalam sistem produksi modern, dasar jam mesin sering dianggap lebih akurat. Keempat, unit produksi. Dasar ini digunakan apabila produk yang dihasilkan bersifat homogen, sehingga pembebanan biaya dapat dilakukan secara rata per unit. Pemilihan dasar yang paling tepat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik, proses produksi, jenis dan komposisi biaya overhead, tingkat variasi produk, tingkat akurasi yang diinginkan, serta efisiensi dan kemudahan dalam penerapannya. Selanjutnya, kita akan membahas pencatatan akuntansi atas biaya overhead pabrik aktual dan biaya overhead pabrik dibebankan dalam jurnal dan buku besar. Yang pertama, kita akan membahas pencatatan pada jurnal terlebih dahulu. Untuk mencatat biaya overhead pabrik aktual adalah di debit dengan akun pengendali BOP dan pada kredit dengan akun utang usaha, beban dibayar di muka, dan akumulasi penyusutan. Lalu, mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan pada debit dengan akun produk dalam proses dan pada kredit dengan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selanjutnya, pencatatan dalam buku besar, akun biaya overhead pabrik, debit aktual dengan akun biaya overhead pabrik aktual dan kredit yang dibebankan dengan akun biaya overhead pabrik dibebankan. Saldonya yaitu selisih over atau under affiliate. Selanjutnya, akun barang dalam proses atau BDP, yaitu dengan akun bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan. Saldo akhirnya adalah saldo barang dalam proses. Pada slide ini, saya akan membahas tentang over-applied dan under-applied biaya overhead pabrik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa overhead pabrik itu adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Karena biaya ini tidak bisa ditelusuri langsung ke produk, maka perusahaan menggunakan tarif estimasi untuk membebankannya ke produk. Yang pertama itu ada over-applied overhead. Terjadi ketika biaya overhead yang dibebankan ke produk itu lebih besar daripada biaya overhead yang sebenarnya terjadi. Artinya itu perusahaan membebankan biaya terlalu besar ke dalam produk. Nah, sebaliknya, jika under-applied overhead itu terjadi ketika overhead yang dibebankan lebih kecil daripada biaya overhead yang sebenarnya terjadi. Artinya, perusahaan itu kurang membebankan biaya itu ke dalam produk. Setelah memahami apa itu over-applied dan under-applied overhead, maka bagaimana cara mengalokasikannya atau menghitungnya? Nah, langkah pertama itu adalah menentukan tarif biaya overhead di awal periode. Nah, perusahaan itu membuat estimasi total biaya overhead selama satu periode, lalu menentukan dasar pembebanan, misalnya berdasarkan jam kerja langsung atau jam mesin. Nah, dari situ itu dihitung tarif overhead dengan membagi estimasi total overhead dan estimasi total dasar pembebanan. Lalu yang kedua itu adalah membebankan biaya overhead ke produk selama proses produksi berlangsung. Caranya itu dengan mengalihkan tarif overhead yang sudah ditentukan tadi dengan jumlah aktivitas aktual, misalnya jumlah jam kerja yang benar-benar digunakan. Hasilnya itu adalah overhead yang harus dibebankan kepada produk tersebut. Nah, kemudian di akhir periode nanti, perusahaan itu akan membandingkan overhead yang dibebankan dengan overhead yang benar-benar terjadi. Jika ada selisih, maka akan muncul over-applied atau under-applied, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jika perusahaan itu memiliki beberapa departemen produksi, biaya overhead juga bisa dialokasikan per departemen biasanya, agar perhitungannya itu lebih akurat dan pengendalian biaya itu juga bisa lebih efektif. Sebagai kesimpulan, biaya overhead pabrik itu merupakan biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke dalam produk, sehingga perusahaan itu harus menggunakan tarif yang ditentukan dari awal periode untuk membebankannya. Nah, karena menggunakan estimasi, maka sangat wajar jika di akhir periode nanti muncul selisih antara overhead aktual dan overhead yang dibebankan. Nah, jika biaya yang dibebankan itu lebih besar dari aktual, maka terjadi over-applied overhead. Tapi sebaliknya, jika overhead yang dibebankan lebih kecil dari biaya aktual, maka terjadi under-applied overhead. Nah, selisih itu bukan kesalahan, melainkan konsekuensi dari penggunaan sistem estimasi dalam akuntansi biaya. Yang terpenting itu adalah bagaimana perusahaan itu melakukan penyesuaian di akhir periode nanti, agar laporan keuangannya itu tetap akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, dengan memahami konsep ini, kita tuh jadi tahu bahwa pengendalian biaya dalam perusahaan manufaktur itu ternyata tidak hanya soal mencatat angka saja, tetapi tentang perencanaan, estimasi, evaluasi, agar proses produksi itu bisa berjalan efisien dan laba perusahaan juga dapat dihitung secara tepat. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, kami akhiri atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.